Halo, apa kabar semuanya? Bersama saya Putra M atau Mas Apit. Banyak julukan saya. Silakan terserah Anda, asal Anda bahagia. Di sini pada kesempatan sore hari ini saya mau bukan menggurui ya, bukan, atau di sini saya sebagai guru tidak, tapi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman atau pengetahuan menurut saya pribadi, baik dan buruk nanti silahkan dicerna sendiri. Intinya saya ada kerinduan untuk membuat video ini, dan kondisinya ini saya di atas rumah, bisa dilihat, dan saat ini sedang mendekati maghrib. Biasanya kalau mendekati maghrib kan banyak hal-hal yang nggak kelihatan itu pada keluar, tapi di sini tenang saja. Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, hambamu mau membuat video, biarlah senantiasa Tuhan yang berbicara, dan untuk kebaikan dan kebaikan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta menjadi lebih baik, semoga alam semesta menjadi lebih baik. Semoga manusia semua kaya dan murah hati. Semoga manusia kaya dan murah hati. Semoga manusia kaya dan murah hati. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sedulur semua, teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu semua, terima kasih yang sudah mengikuti channel saya Putra M. Dan di sini saya juga berpartisipasi di dalam grup SBMT Suci Bersih Menuju Tuhan. Baik, kenapa Suci Bersih Menuju Tuhan itu judulnya juga sangat banyak pertanyaan sebenarnya. Dimana gini, maksud ini menurut pandangan saya pribadi, suci bersih menuju Tuhan. Ketika kita belum bersih, ketika kita belum suci menurut kita, artinya kita juga akan sulit untuk menuju Tuhan. Nah, bagaimana sih cara membersihkan itu? Tentunya selama ini perjalanan kita, selama ini apa yang sudah dijalani, bahkan bapak ibu sampai usia saat ini pun kadang masih bimbang, masih bingung. Artinya apa dalam hal berspiritual ini? Semua sudah laku, sudah dijalani dan sebagainya, bahkan sudah ada yang buka praktek dan sebagainya. Oke. Karena semua anugerah itu datangnya sebenarnya dari Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, kemarin di grup WA teman-teman banyak yang menanyakan sebenarnya apa sih kosong, artian kosong adalah isi atau isi adalah kosong. Ini saya akan menjawab dalam video ini, tonton sampai habis. Apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu pandangan atau pencerahan buat Anda. Yang pertama adalah saya melihat kata-kata isi adalah kosong, kosong adalah isi. Yang pertama kita bahas dulu. Saat ini kita sampai di sini dalam grup, dalam kapal SBMT ini, yaitu karena apa? Karena itu bukan rencana kita sebagai manusia, melainkan ini adalah, saya percaya, rencana Tuhan yang sudah mempertemukan kita semua dari beberapa sisi, dari beberapa latar belakang, dari beberapa pengalaman, bahkan dari beberapa agama yang berbeda. Di sini adalah universal atau spiritual universal, di mana kita akan menjadi satu dengan kapal yang sama, yaitu SBMT ini. Tentunya hanya untuk belajar apa yang sudah kita jalanin ini, apa sudah benar, selama ini kita jalanin ini apa sudah benar, dan efeknya seperti apa. Ingat, saya selalu teringat pesan dari dalam saya paling dalam, yaitu kamu akan hidup di dunia ini hanya mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama hidup bahagia. Jika sudah hidup bahagia,
maka tugas yang kedua adalah membahagiakan alam semesta dan membahagiakan semua isinya termasuk makhluk. Lah, saya pribadi ini saya cerita dari sisi saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih bisa masuk atau bergabung dengan grup SBMT ini. Jujur saya juga banyak salah, ataupun saya adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang kotor. Bahkan ilmu-ilmu Jawa, ilmu-ilmu luar pulau pun saya sudah rasakan, bahkan saya juga menjalaninya, mulai dari ilmu sedulur papat, ilmu-ilmu Jawa, ilmu kapribaden dan sebagainya. Tapi saya tidak belajar atau ikut berguru, tapi saya hanya belajar otodidak dengan cara saya sendiri. Dan saya mengucap syukur ketika saya sampai di titik ini. Artinya apa? Saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Di sini yang ditekankan adalah hanya doa. Doa hanya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu menurut saya adalah spiritual. Dimana spiritual dan supranatural itu sebenarnya beda. Supranatural itu adalah menurut saya itu yang berkaitan dengan hal-hal gaib, hal-hal yang mistis-mistis dan sebagainya. Oke, nah sedangkan spiritual sendiri menurut saya adalah antara kita ini, tubuh kita dan jiwa roh kita ini, semua ini yang ada dalam kita, yang saya sebut jagat alit. Ini kita langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Belajar, kita berbelajar berspiritual yang benar, belajar kita berspiritual yang baik, tanpa menggunakan sesuatu yang justru akan menghalangi kita. Baik, saya lanjutkan. Tadi untuk spiritual dan supranatural sedikit sudah saya singgung. Jadi intinya adalah menurut saya supranatural itu adalah bagian terkecil daripada spiritual. Itu yang harus dibedakan. Ketika kita sudah nyampe di titik ini, khususnya di grup SBMT ini, kita sudah tidak ada lagi terkotak-kotak dengan namanya agama, dogma, dengan ego dan sebagainya. Kita sendiri berangkat dengan berbeda-beda. Kenapa di sini SBMT ini kita jadikan sebuah kapal yang untuk ayo kita semua itu sama-sama. Gimana yang sudah mengalami bisa menceritakan, yang masih mencari bisa dikasih tahu atau saling sharing, seperti itu. Saya lanjutkan mengenai atau babakan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Yang pertama adalah kita berangkat, dan Anda semua berangkat itu tidak semena-mena atau kosong, karena Anda sudah banyak menelan manis, pahit, asam, asinnya semua kehidupan, bahkan dalam berspiritual dan supranatural ini. Saya percaya itu. Nah, dalam kehidupan ini, ketika itu kita sebut isi, atau kita merasa wah kita ini isilah, isinya itu dari mana? Apakah itu langsung dari Tuhan, ataukah hanya dari kodam, atau dari jin-jin yang kita cari selama ini, yang kita kalau saya bilang itu berjuang keras, prihatin ke sana ke sini, ke makam sana ke makam sini, untuk tujuannya supaya kita ini bisa jadi waskito dan menjadi menjadi seseorang yang bisa berguna untuk saudara-saudara kita, untuk mengobati dan sebagainya. Oke, itu saya anggap Anda isi. Nah, kenapa di sini ada isi adalah kosong? Ketika kita sudah nyampe spiritual di sini, justru kita diterapkan dengan sangat mudah dan gratis, yaitu lakukanlah doa malam sesuai rule-nya sudah ada di Facebook, sudah ada di grup WA, seperti yang disampaikan dari Suhulim, juga dari saya dan dari teman-teman, bahwa ketika kita berdoa itu, karena ini doanya adalah semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta menjadi lebih baik, semoga manusia kaya dan murah hati.
otomatis itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan diri kita sendiri nanti yang akan diproses sendiri. Karena kita mendoakan mereka, kita mendoakan lebih mendoakan kepada alam semesta, kepada ciptaan Tuhan, dan mereka juga semua yang makhluk-makhluk ini otomatis juga tidak akan membenci kita, justru malah senang dan berterima kasih kepada kita. Nah, ini yang baru saya dapat di grup ini. Kenapa selama ini mungkin saya atau Anda menggunakan dengan cara-cara menyuruh makhluk atau memohon kepada jin atau memohon kepada kodam-kodam Anda, atau enggak tahulah itu kodam dari manapun itu, dari warisan leluhur dan sebagainya. Oke, itu sah-sah saja. Di sini kita hanya ingin mengajak kita semua, yang khususnya yang sudah gabung di grup SPMT, ayo kita pelajari, ayo apakah kita ini sudah benar langkah kita ini, dimana kita bisa mengobati orang tapi ternyata kita masih menggunakan makhluk, kita masih menggunakan menyuruh kodam-kodam kita masih menggunakan jin-jin atau apalah. Nah, artinya di sini sebenarnya kita ini tidak bisa apa-apa. Itu yang saya bilang, isi adalah kosong. Yang berisi sebenarnya yang kosong. Kenapa saya bilang kosong? Karena ketika makhluk-makhluk atau kodam-kodam ini Anda pergi atau Anda ditinggalkan, pasti Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Saya yakin itu. Nah, sekarang sebaliknya, kosong adalah isi. Di sini kita hanya disuruh berdoa, dan kita selalu mengedukasi, ayo doa malam. Gini loh, doa malam itu kita mendoakan semua makhluk, bahkan kita bersihkan semua kodam-kodam, semua energi-energi yang ada dalam tubuh kita ini, yang selama ini yang membantu kita. Kita doakan, kita berangkatkan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Oke, yang itu kita akan diproses karena kita hanya minta kepada Tuhan dengan seizin dan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon Tuhan turunkan api murni, api abadimu untuk membersihkan, untuk memurnikan. Nah, di sini ada kata memurnikan, artinya semua energi positif dan negatif. Energi positif dan negatif itu kalau tidak seimbang, atau saya berpikir seperti ini, ibarat kabel listrik itu kalau ada aliran setromnya itu tidak kelihatan. Ketika kita gandengkan, kita kosletkan antara plus dan minus, pasti dia akan koslet. Nah, artinya apa? Plus minus di sini kita serahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk memurnikan. Jadi dimurnikan itu dengan proses. Ya, pasti dengan proses. Dengan proses yaitu dengan cara kita memohon. Kita memohon setiap malam kita berdoa, kita minta energi yang murni untuk memurnikan, untuk memproses kita ini, dan untuk membersihkan kita semua ini. Artinya adalah ketika orang melihat kita, bahkan orang sakti manapun melihat kita, yang dilihat kita ini tidak bisa apa-apa. Kita adalah kosong. Artinya apa? Karena saya kosong, kita tidak bisa apa-apa. Dan orang melihatnya juga tidak bisa apa-apa, orang ini kosong. Nah, padahal dalam kekosongan ini kita ada sesuatu yang sangat dahsyat, yaitu hanya satu energi murni dari Tuhan yang Maha Kuasa. Energi yang sudah diproses dan berproses. Dan jangan khawatir, perjuangan Anda selama ini mungkin mencari ini dan itu, semuanya diproses, semuanya akan dibakar, akan dimurnikan, dilebur kembali menjadi nol, menjadi nol. Dan jangan khawatir, itu akan digantikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa berlipat-lipat kali ganda kekuatannya. Saya sudah buktikan sendiri, saya kodam-kodam saya, jin-jin apalah yang dulu saya perjuangan mencari pun, saya semuanya sudah lepas, saya sudah berangkatkan. Dan efek dalam tubuh saya ini merasa ringan, dan saya merasa tidak bisa apa-apa. Tetapi dari ketidakbisaan atau kekosongan ini tadi,
ada sebuah isi yang luar biasa, yang murni, sangat murni, dan hanya murni dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hanya melalui ucapan dan niat saja. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, semuanya tidak akan mustahil. Percayalah itu, saudara-saudara. Jadi ini pemahaman antara isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ketika kita datang membawa sebuah isi yang tidak karo-karuan, baik buruk yang tidak karo-karuan, disinilah saatnya kita tiap malam doa. Kita doa, kita berdoa itu hanya untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Dan yang kita doakan pun pada alam semesta, kepada semua makhluk. Sungguh luar biasa ini. Efeknya pun luar biasa. Jangan khawatir, saudara-saudara, nanti ilmu yang selama ini saya pelajari hilang dan sebagainya. Jangan khawatir, Tuhan akan mengganti yang lebih dahsyat lagi. Tuhan akan mengganti yang lebih indah lagi. Karena apa? Hidup Anda pun akan ringan, beban Anda pun akan ringan. Anda tidak memiliki beban yang sangat besar, bahkan sampean atau kita ini seperti tidak memiliki energi apapun, karena semua kita hanya berserah. Jadi kalau sudah kita berserah, itu kita harus punya iman. Kita punya iman sedikit saja, kita sudah bisa melakukan yang luar biasa. Karena itulah kekuatan langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana nanti alam yang akan memprosesnya. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf gambar saya ini semakin gelap karena ini juga sudah malam dan penerangannya tiba-tiba mati. Ini saya tidak tahu. Yang jelas suara saya masih tetap didengar, saya tetap semangat, dan jangan lupa tetap semangat, lakukanlah doa malam jam 2. Doa malam jam 2 ini sesuai rule, nanti Anda yang akan merasakan. Ketika Anda misalnya yang muslim sholat, Kristen mau ke gereja dan sebagainya, silakan dengan doa Anda. Tetapi pada saat jam 2 ini jangan dicampur-campur, ikuti rule yang ada, yaitu seperti dituliskan. Dan karena ini sudah terlalu panjang lebar, untuk doa nanti saya akan bikin video selanjutnya ya. Mohon maaf ini penerangannya menjadi gelap sekali ya, ini tiba-tiba menyala lagi. Oke, membahas mengenai isi adalah kosong, kosong adalah isi, mungkin sudah cukup bisa dipahami sampai di sini. Dan dari antara isi adalah kosong, kosong adalah isi itu adalah kita menyesuaikan untuk menuju bersih, yang kita kosongkan kembali nol, dan kita menuju kesucian secara kita pribadi. Nah, mungkin menurut orang lain kita belum suci, tidak masalah, itu urusan mereka, kita tidak usah pusing. Kita doakan mereka saja yang baik. Kemudian jadi sudah kita sambungkan mengenai judul dari grupnya SBMT Suci Bersih Menuju Tuhan. Nah, ketika kita sudah mulai menjadi membersihkan, kita mulai bersih, otomatis kita juga akan menyucikan diri, membersihkan diri, suci, bersih, baru kita bisa menuju Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita. Dan saya pesan pada teman-teman yang baru belajar atau baru mengikuti doa-doa ini, doa jam 2 malam ini sebaiknya kita harus kasih tahu juga bahwa Anda berdoa jangan sampai Anda punya pikiran kalau saya doa nanti jadi sakti dan sebagainya. Itu salah. Tidak perlu menjadi sakti, melainkan menjadi bersih, dan Anda akan menjadi luar biasa. Anda akan bahagia, bahkan Anda akan membahagiakan alam semesta jagat seisinya. Kemudian dari Sulim juga ada nanti kaitannya dengan pembukaan Kundalini dan mata ketiga. Itu semuanya adalah bonus. Jadi jangan terlalu dipikirkan atau diharapkan. Ketika kita doa dengan tujuan itu atau niatan itu, tujuan menggapai itu semua, maka doa Anda akan sudah gagal di awal. Jadi saya kasih tahu buat teman-teman SBMT ini, jangan Anda berdoa dengan tulus dan ikhlas, tujuannya adalah membersihkan diri Anda dulu,
dan Anda memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan-kesalahan kita semua ini, dari mulai kita lahir sampai sekarang. Kita mohon maaf, kita nikmati aja proses doa ini. Nanti Tuhan yang akan memproses dengan energi murninya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai motivasinya adalah saya ingin mata ketiga, saya ingin kundalini saya terbuka. Itu hanyalah bonus. Kenapa? Kalau hanya itu berarti Anda hanya cuma akan doa selama 3 bulan. Padahal doa ini sangat baik dan sangat luar biasa efeknya. Jadi ya saya kembali lagi sampaikan bahwa mata ketiga, kundalini, kesaktian itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah ayo kita ini hidup ini punya tugas. Ingat tadi tugasnya ada 2. Hidup kita harus bahagia, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua. Selanjutnya kalau sudah ini dijalankan, ya kita harus membahagiakan alam semesta dan seisinya, termasuk makhluk-makhluk. Siapapun makhluk-makhluk itu, ya mereka juga ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon limpah maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga manusia lumrah. Saya hanya terketuk ingin membuat video ini. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, mugia rahayu sagung dumadi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Masih banyak yang harus dibahas, dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia menonton video-video saya, yang subscribe, like, mau di-share silahkan, mau dibagi-bagikan tidak masalah, mau di-download juga tidak masalah. Tujuan utama saya adalah saya ingin berbagi kebaikan. Ambil sisi positif yang saya sampaikan ini, sisi negatifnya disisihkan, jangan dibuang, karena itu menjadi sebuah pelajaran juga. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Putra M, dan saya mendoakan dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, apa yang menjadi harapan buat para penonton video ini, semuanya akan diberikan kemudahan, semua yang sakit akan disembuhkan, semuanya yang sedang mengalami problema, mengalami beban masalah, Tuhan akan membuka jalannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta menjadi lebih baik, semoga manusia kaya dan murah hati. Sampai jumpa, sampai jumpa.